Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadena Sabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang produk dan jasa perbankan kekinian. Yang kali ini tuh saya membahas tentang kris dan juga bank digital. Kris Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar QR Code untuk dompet elektronik, mobile banking, dan aplikasi uang elektronik berbasis server. Nah, QR Code ini dapat digunakan untuk mengakomodasi berbagai jenis layanan pembayaran. Tetapi, untuk memastikan interoperabilitas dan efisiensi, standar nasional QR Code diperlukan. Nah, jadi untuk QR Code sendiri ada standarnya, tidak bisa sembarangan untuk memastikan keamanan dari pemakaian dari QR Code ini. Dengan adopsi standar nasional QR Code, kode QR dapat digunakan secara konsisten oleh berbagai penyedia layanan pembayaran sehingga mengurangi risiko fragmentasi industri, sistem pembayaran, dan memudahkan penggunaan pembayaran non-tunai nasional. Nah, manfaat QRIS ini sendiri ada di dua sisi. Pertama, untuk pengguna, transaksinya jadi lebih mudah, cepat, dan mengikuti perkembangan zaman. Customer juga tidak perlu repot membawa uang tunai atau tidak kesusahan ketika lupa membawa uang tunai. Terlindungi karena sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, untuk merchant sendiri ada banyak nih, jadi bisa mengikuti tren pembayaran secara non-tunai digital. Ada OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Paytrend, CIMB, GoMobile, Permata X, Mobile BRI, Bank Bali. Terus ada juga potensi perluasan penjualan karena alternatif pembayaran selain cash. Nah, di merchant juga manfaat kris ini adalah peningkatan traffic penjualan. Jadi, contohnya aja ketika saya sedang di luar, terus saya tidak membawa uang cash, saya akan memilih tempat yang menyediakan QR code ini. Jadi saya tidak perlu repot, tidak perlu panik ketika saya tidak punya uang cash. Terus juga penurunan biaya pengelolaan uang tunai atau kecil. Lalu penurunan risiko rugi karena menerima pembayaran dengan uang palsu. Lalu transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat histori transaksinya. Lalu building credit profile bagi bank, peluang untuk mendapat modal kerja menjadi lebih besar. Nah, biasanya ada beberapa kris itu yang ada kerjasama sama bank, jadi ada potongannya seperti itu. Lalu kemudahan pembayaran tagihan, retribusi pembelian barang secara non tunai tanpa meninggalkan toko. Nah, metode kris ini sendiri berdasarkan referensi dari Bank Indonesia terdiri dari dua tampilan atau display, yaitu yang pertama itu statis QR Code. QR Code ini belum secara otomatis menampilkan jumlah harga hingga pembayaran yang harus dibayar harus diinput jumlah nominalnya terlebih dahulu. Biasanya setelah kita scan, itu kita bisa mengetik sendiri nominal yang akan kita keluarkan berapa, jadi tidak otomatis muncul. Lalu dinamis QR Code, nilai transaksi payment tampil setelah customer melakukan scan dynamic QR Code. QR Code ditampilkan menggunakan resi, nota yang kemudian dicetak melalui mesin edisi atau tampilan pada layar monitor. Biasanya ini sudah, jadi kalau kita membayar QR Code dengan dinamis QR Code ini, si penjual itu sudah mengetikkan di mesin edisi itu berapa nominal yang harus kita bayarkan. Jadi kita tinggal scan, sudah muncul nominalnya. Nah, cara membuat QR Code ini, QR Code berisi, kalau untuk static QR Code berisi merchant ID dan bersifat tetap, ditampilkan dalam stiker atau printout. QR-nya hanya di-generate satu kali. Nominal transaksi diinput oleh customer pada mobile device customer, makanya ketika kita nge-scan, kita harus menginput kembali nominal yang akan kita bayarkan. Lalu untuk dynamic QR Code ini dibuat secara real time pada saat transaksi, sehingga QR Code berbeda untuk setiap transaksi. Jadi di-generate setiap kali ada transaksi. Nominal transaksi diinput oleh merchant. Nah, mekanisme transaksinya untuk customer secara settlement, transaksi dilakukan secara push payment, di mana transaksi dipicu oleh transfer dari akun nasabah di penerbit. Lalu membutuhkan standar untuk QR,
MPM statis tidak memerlukan investasi besar karena hanya berupa stiker. Sementara untuk MPM dinamis membutuhkan investasi EDC. Nah, jadi untuk yang dynamic QR code itu lebih membutuhkan EDC, jadi ada alat tambahannya. Nah, MPM statis sesuai untuk usaha kecil dan mikro, sementara MPM dinamis untuk usaha menengah dan besar. Nah, biasanya yang dinamis ini kebanyakan sih ada di semacam supermarket ya kalau sehari-harinya saya. Lalu untuk merchant, transaksi dilakukan secara full payment, di mana merchant melalui acquire menagihkan pembayaran ke akun nasabah, lalu membutuhkan standar untuk QR, scanner, dan aplikasi POS. Membutuhkan investasi untuk scanner, aplikasi POS, dan edukasi yang lebih komprehensif. Ke merchant, CPM sesuai untuk usaha menengah dan besar, komplement model pembayaran non tunai yang ada. Lalu ada alternatif pembayaran transportasi karena dapat digunakan tanpa sinyal. Nah, seperti yang kita ketahui juga nih, penggunaan kris itu udah bisa nih di luar negeri. Ada beberapa negara yang kedepannya sudah bisa menggunakan kris. Sedang ramai juga beritanya di Indonesia. Nah, kris ini kini dapat digunakan di luar negeri, menandai kemajuan signifikan dalam sistem pembayaran digital Indonesia. Bank Indonesia telah menjalin kerjasama dengan negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Jepang, memungkinkan wisatawan Indonesia melakukan transaksi di luar negeri menggunakan aplikasi pembayaran lokal. Nah, langkah ini tidak hanya mempermudah wisatawan, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk menjual produk ke pasar internasional melalui sistem pembayaran digital yang terhubung secara global. Lalu saya akan membahas tentang bank digital, yang mana sekarang ini ada begitu banyak bank digital yang ada di Indonesia. Perbankan digital ini merupakan perpaduan dari teknologi yang hadir pada lembaga keuangan untuk merubah sisi internal dan hubungan eksternal untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada nasabah. Nah, dalam Peraturan OJK nomor 12 POJK 03/2021, Bank Digital adalah bank berbadan hukum Indonesia atau BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas. Nah, bank digital ini menawarkan layanan yang serupa dengan bank konvensional seperti tabungan, deposito, transfer, dan pinjaman, namun semua layanan dapat diakses secara online dari awal hingga akhir. Nah, biasanya bank digital ini suka menawarkan deposito dengan bunga tinggi. Misalnya, si bank itu pernah menawarkan deposito 8%, atau bank-bank digital itu sekarang lagi marak menawarkan bunga deposito yang tinggi. Itu adalah cara menarik nasabah. Nah, manfaat bank digital ini, bank digital memberikan kemudahan akses bagi nasabah karena seluruh layanan perbankan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau komputer yang terhubung dengan internet. Bank digital menawarkan efisiensi operasional karena tidak memerlukan banyak jaringan cabang fisik, sehingga mampu menekan biaya dan menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif. Nah, jadi kalau untuk bank digital ini kebanyakan sekarang kita udah nggak perlu nih ke bank, kita cukup download aplikasi lalu kita pendaftarannya melalui online aja. Jadi biasanya ada verifikasi wajah, terus ada verifikasi pekerjaan, terus penghasilan yang seperti itu. Nah, ada banyak nih faktor yang mempengaruhi kepercayaan bank digital. Ada keamanan dan privasi yang terjamin. Jaminan keamanan dan privasi informasi pribadi itu sangat penting loh bagi konsumen. Lalu ketidaknyamanan pengguna. Jika antar pengguna tidak ramah atau pengalaman pengguna tidak memuaskan, konsumen mungkin merasa tidak nyaman dan tidak yakin untuk menggunakan layanan bank digital. Lalu pendidikan dan kesadaran. Beberapa konsumen mungkin belum sepenuhnya memahami keuntungan dan cara menggunakan layanan bank digital. Lalu dukungan pelanggan. Ketersediaan dan kualitas dukungan pelanggan ini sangat penting dalam membangun kepercayaan bank digital. Lalu inovasi dan keandalan teknologi. Teknologi yang tidak andal atau kurang inovatif mungkin membuat konsumen ragu. Keandalan platform dan layanan perlu dijaga agar konsumen merasa aman. Peraturan dan kepatuhan. Kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan merupakan faktor kunci. Bank digital perlu memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku. Lalu ada ketidakpastian ekonomi. Faktor ekonomi global dan ketidakpastian dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap lembaga keuangan termasuk bank digital.
Jadi pernah waktu itu ada bank digital yang mengalami gagal transfer atau tidak bisa dibuka aplikasinya. Itu terjadi di teman saya sendiri, yang mana itu membuat kepercayaan nasabah terhadap bank digital ini menurun. Jadi menurut saya bank digital ini harus terus meningkatkan inovasinya dalam bidang teknologi supaya tidak terjadi masalah-masalah dalam dalam penggunaan aplikasi bank digital tersebut. Ini adalah 10 bank digital terbaik versi Novianti 2023. Ada bank digital Blue by BCA, Bank Jenius, Jago, Tomorrow, Cbank, Line Bank, Neobank, Aladin, Digibank, Alobank, dan masih banyak lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.